Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita pada hari ini pelajaran desain grafis ya. Seperti yang masih lanjut dengan yang pertemuan kemarin ya. Sebelum pembelajaran dimulai, biar pembelajaran bisa berjalan lancar dan bermanfaat, silakan ketua kelas memimpin doa. Persiapan berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Sebelumnya saya absen dulu ya. Enggar, ya, ada. Tia, Herlia, Radin, Tria, Cahya, Das. Terus ini materi yang selanjutnya yang kemarin ya, untuk materi lanjutan yang kemarin, yaitu ada yang ingat kemarin apa materinya? Iya, bekerja dengan aplikasi berbasis objek. Nah, untuk hari ini kita mempelajari manipulasi gambar vektor dengan fitur efek. Masih ada kaitannya dengan pertemuan yang kemarin ya. Jadi kita tetap menggunakan aplikasi CorelDRAW. Nah, menurut kalian bermanfaat enggak dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya apa aja? Coba pakai. Membuat logo, poster, spanduk. Ya, spanduk. Berarti kan bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari ya, tak? Nah, untuk ini, untuk yang kita pelajari ini, nah, untuk kode yang kita pelajari hari ini yaitu menerapkan manipulasi gambar vektor dengan menggunakan fitur efek. Jadi, terus memanipulasi gambar vektor dengan menggunakan fitur efek. Itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Terus tujuannya yaitu satu, melalui kegiatan literasi, peserta didik dapat menjelaskan fitur efek yang digunakan untuk membuat objek pada perangkat lunak gambar vektor. Terus kedua, melalui kegiatan literasi, peserta didik dapat menentukan langkah-langkah memanipulasi gambar vektor dengan fitur efek sesuai dengan bahan ajar yang diberikan. Ketiga, melalui kegiatan literasi, peserta didik dapat merencanakan cara-cara mengkombinasikan objek. Menurut kalian apa? Mengkombinasikan itu apa? Menggabungkan. Gimana? Dua objek menjadi satu. Keempat, melalui praktik, peserta didik mampu membuat manipulasi gambar vektor dengan fitur efek dengan baik dan benar. 5. Melalui praktek, peserta didik mampu membuat beberapa kombinasi objek. Keenam, melalui praktek peserta didik mampu menunjukkan laporan hasil manipulasi gambar vektor dengan benar. Itu adalah tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, ini nanti ada 3 penilaian. Ada penilaian sikap, pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Ya. Nah, sebelum Bu Jami menjelaskan ke materi, nanti ada permasalahan yang harus kalian diskusikan beserta kelompok, yaitu kalian nanti mengamati gambar itu dari tool Complex Star Tool, ya. Itu yang dikombinasi, dimanipulasi sehingga menjadi sebuah gambar kupu-kupu yang menarik, ya toh? Nah, itu nanti diskusikan bersama kelompok kalian. Menurut kelompok kalian, apa manfaat dari manipulasi gambar vektor dengan fitur efek pada desain grafis? Ya jelas nggih. Itu untuk permasalahan yang harus kalian diskusikan nanti ya. Nah, ini untuk materi yang kita bahas hari ini, yaitu menu efek pada CorelDRAW. Dalam program CorelDRAW terdapat beberapa fitur efek yang dapat kita gunakan dalam membuat desain gambar tata objek menjadi lebih menarik dan memiliki nilai jual yang baik. Efek yang sering digunakan yaitu ada efek blend, efek kontur,
efek distort, efek drop shadow, efek envelope, efek extrude, dan efek transparasi. Nanti yang kita pelajari itu, efek itu. Nah, ini untuk menu-menu yang kita pelajari, itu ada blend, contour, distort, itu. Untuk menu-menu, tampilan menunya yang akan kita pelajari. Nah, ini efek blend. Efek blend adalah efek yang mengisi ruang yang kosong dengan bentuk 3 dimensi pada 2 objek yang telah dibuat seperti contoh. Berarti itu ada 2 objek, ada elip kuning, itu elip gitu, ada kotaknya merah, itu kan di tengah-tengah itu ada ruang kosong. Nah, itu nanti akan terisi setelah kita memanipulasi 2 objek tersebut. Itu efek blend. Mungkin saya tunjukkan contohnya. Nah, ini diperhatikan contohnya. Saya akan menggambar sederhana saja ya. Nah, ini seperti kemarin sama ya. Kalau ini masih aktif harus dinetralkan dulu. Nah, ini kan ada 2 objek. Ya, di tengah-tengahnya kosong. Ya, berarti kita blend. Nah, kita klik blendnya, kita tarik. Nah, jadi di tengah-tengah yang kosong tadi kan terisi dengan kita memanipulasi 2 objek itu. Maksudnya seperti itu, ya. Nah, ini adalah hasil kita menggunakan efek blend tool, ya. Nah, terus selanjutnya setelah blend kita pelajari contour. Coba dibaca. Tolong dibacakan, coba dibacakan itu ya. Efek kontur adalah efek yang memberi bagian-bagian yang sama dengan ukuran atau resolusi yang sebanding di dalam objek aslinya. Ya, itu contohnya seperti berikut itu ya. Untuk materi sampai itu ya. Ada yang perlu ditanyakan? Ya. Bagaimana kalau dikombinasikan itu 3 objek? Apakah bisa? 3 objek, ya. Terus ada lagi. Nah, belakang coba dikasihkan ke belakang. Bagaimana kalau objek dikombinasi dulu baru di efek, apa bisa? Iya, oh berarti dikombinasi dulu baru di efek. Ya, bagus. Nah, saya jelaskan ya 2 pertanyaan itu. Nah, pertanyaan yang pertama tadi, jika ada 3 objek ya. Misal gini aja. 1, terus saya buat lagi 2, saya buat lagi 3. Ini contoh aja ya. Nah, ini berarti hasilnya ini. Berarti itu tadi 3 objek dikombinasi dulu, baru dimanipulasi dengan efek kontur. Sudah memahami semua ya? Nah, kalau sudah berarti membuat kelompok ya. Kelompoknya masih tetap seperti kemarin atau gimana? Sama ya? Berarti yang sini kelompok 1, 2, pandu belakang kelompok 3, sini kelompok 4, nggih. Nah, untuk LKPD-nya ya, untuk membuat kalian menganalisa gambar tadi sama prakteknya, LKPD-nya sudah saya copy, coba dibuka, silahkan dibuka LKPD-nya. Silahkan didiskusikan, terus hasilnya dimasukkan dalam lembar kerja, dalam kotak itu ya. Nanti kalau sudah, baru dikumpulkan file. Nanti kalau ada kesulitan tanya ya. Dah, silahkan dikerjakan. Urat kayak anu ora. Kunci titik nane ora to. Dan langsung manfaat. Gimana, ada kesulitan? Lancar ya? Ya, kalau bisa dibuat.
apa mau presentasi ini semua atau semua? Dengan menggunakan efek saya dapat membaca lebih. Dicoba. Harley aja. Tapi lali loh, efeknya itu efek seperti bel, teropon ya, pin, dan Bisa dikecilkan nggak apa-apa. sekolah. Efek apa tools wih? Disebut apa efek apa tools? Apa emang? Kita untuk coba lebih main dan web terus serap. Dan terus sama apa nggak ngerti kayak enggak saya Tule apa? nah yo Lek kan efeknya kan yo maksudku kan awalnya kan rong gawe iya ini gue hapus aja. terus express ngene Kok proses ngene lho iki kan apa rong gawe to awake nggih dhisik kok tulisnya siliki apa ae lho anu envelope envelope tulisannya piye ini gini nah saya lo NV kilo envelope LOP ha ini heeh di start itu tulisannya di D I S T O R T ini cek enak sing apa nggak dhisik sing ndi sing angel kira lewat jero Gimana kesulitan? Nah, bisa gitu Pak. dalam bentuk sayap bisa awal kombinasinya kok awal sayap ini jero Bambang saja nih ngono sapi yo Mungkin membuat objek yang aneh mungkin ditambah nol cilik beneran cilik di tengah itu di gini dulu. Nah, sudah disiapkan presentasi kelompok 1. Ini saya tampilkan. Siap ke depan ayo anak-anak kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang besar. Saya sebagai perwakilan kelompok 1 untuk menyampaikan presentasi kelompok kami. Dalam pengamatan kami adalah memudahkan pengguna untuk bereaksi sesuai imajinasi pengguna dan juga memudahkan seorang pemula dalam proses belajar dan memudahkan seseorang memahami gambar tersebut. Apa ada pemasukan apa kekurangan? Tanggapan? Tidak ada? Kalau tidak ada lanjut untuk hasilnya, hasil prakteknya. Ini ya. Menggunakan efek apa? Coba baca. Menggunakan efek blend. Langkah-langkahnya pembuatan buatlah dua buah objek yang sama meskipun berbeda. Kedua, pada toolbox, klik ikon segitiga kecil, lalu pilih blend tool. Yang ketiga, klik dan tahan pada objek pertama, kemudian tarik di objek kedua untuk membentuk efek blend. 3. Kedua, efek kontur. Pertama, buatlah sebuah objek yang akan diedit, pilih pick tool, pilih pada objek yang dibuat. Kedua, pilih contour tool pada toolbox. Ketiga, klik pada garis tepi atau tengah objek, lalu tarik ke dalam atau keluar objek untuk membuat efek kontur. Ketiga, efek distort.
Langkah-langkah pertama, buatlah sebuah objek yang akan diedit, pilih Pick Tool. Klik pada objek yang telah dibuat. Kedua, pilih Distort Tool pada objek toolbox. Lalu pada objek yang pada property bar, pilih Distort yang diinginkan. Ketiga, klik garis tepi objek lalu tarik ke arah kanan untuk membentuk efek distort. Apa ada tanggapan atau kekurangan? Ada tanggapan dari kelompok lain? Iya, silakan. Bentar. Sorry. Gimana tanggapannya? Untuk tools-toolsnya tidak ditulis lengkap nih Bu, namun efek-efeknya. Oh iya, nanti untuk toolsnya itu belum ditulis. Nanti bisa ditambahkan untuk untuk dipahami ya. Nanti bisa dilengkapi, bisa diterima ya. Ya, terima kasih. Udah, silakan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang untuk hasil diskusi kalian bersama ya. Ada terus kesimpulannya bagaimana? Coba ada yang menyimpulkan? Dengan memanipulasi gambar vektor dengan fitur efek, kita dapat menghasilkan gambar yang lebih menarik dan berkesan. Juga dengan fitur efek kita dapat membuat atau mengkreasikan gambar tersebut agar sesuai dengan keinginan kita. Jadi kesimpulannya secara keseluruhan ya, pada aplikasi CorelDRAW itu menampilkan menu-menu yang membantu kita untuk membuat kreasi, membuat gambar lebih menarik ya. Jadi dengan objek yang biasa kita menggunakan memanipulasi, mengkombinasi hingga mendapatkan hasil gambar yang lebih menarik ya. Terus untuk nilai pengetahuan ya, saya kirim soalnya ya. Ada soal evaluasi yang perlu kalian kerjakan secara individu. Nanti bisa dikumpulkan ya di WA. Ini saya kirim soal-soalnya. Nah, itu ya. Untuk soal-soalnya ya, soal evaluasi untuk penilaian nilai pengetahuan nanti dikerjakan di rumah. Bisa dikumpulkan, bisa jawab ke saya ya. Nah, untuk materi selanjutnya ini ya. Materi selanjutnya di buku tuh bab berikutnya yaitu membuat objek berbasis vektor 2 dimensi, bisa dipelajari di rumah untuk pertemuan yang akan datang nggih. Sebelum mengakhiri pelajaran ini ya, silahkan dipimpin doa. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih pembelajaran hari ini. Sebelum saya tutup, hati-hati ya nanti di jalan, dijaga kesehatannya. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.